Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian pada saat ini. Renungan harian pada saat ini akan saya ambilkan dari 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan pada saat ini adalah indahnya persaudaraan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi tersebut demikian. Ada anak yang bernama Sony, baru berusia 16 tahun, harus mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua untuk mengurus adiknya, Marcel, yang masih berusia 3 tahun. Semua berawal ketika ibunya pergi secara tiba-tiba karena menikah lagi. Ayahnya telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Sony sebenarnya memiliki 3 saudara, dan ia adalah anak sulung, sedangkan Marcel adalah anak bungsu. Entah apa yang menjadi alasan ibunya sehingga ia hanya membawa pergi anak kedua dan anak ketiga dengan membiarkan Sony dan Marcel. Sony tidak tinggal berdua dengan adiknya, namun juga ada tantenya yang memiliki gangguan jiwa sehingga tidak dapat beraktivitas dengan baik. Rumah yang mereka tinggali sangat tidak layak, bahkan listrik pun telah diputuskan. Dalam kondisi ini, Sony harus membuat keputusan antara sekolah atau bekerja untuk menghidupi adiknya. Pada akhirnya, ia meninggalkan sekolahnya saat kelas 1 SMP dan memilih bekerja untuk sekedar memberi adiknya makan. Masa-masa remaja yang biasanya dihabiskan oleh anak seusianya untuk belajar dan bermain tidak dapat dinikmati oleh Sony. Ia membantu penjual nasi goreng dari sore hingga jualan ditutup dengan upah per hari 10.000 dan sepiring nasi goreng untuk dimakan berdua dengan Marcel. Ketika pulang malam, adiknya telah tertidur dan ia tetap membangunkannya untuk makan. Kemudian Sony juga pindah kerja ke warung kopi dengan upah 10.000 dan 2 potong roti per hari. Para tetangga juga sering memberi mereka makan. Kasih sayang Sony yang tulus kepada adik bungsunya ia buktikan dengan mengorbankan kesenangan dan memilih bekerja keras. Apa maksudnya ketika Tuhan memberi saudara kepada kita? Itu bukan sekedar untuk meramaikan rumah, tetapi juga supaya kita memiliki tempat sandaran lain selain orang tua. Ketika orang tua sudah tidak bisa lagi menjalankan tanggung jawab mereka, saudaralah yang akan mengambil alih. Perselisihan dan pertengkaran di antara saudara sudah biasa terjadi. Namun itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan kasih sayang kepada saudara. Karena itu, peliharalah kasih persaudaraan yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita dapat hidup bersama dengan damai. Setiap masalah
yang ada dapat kita jadikan sebagai batu loncatan untuk semakin memperkuat hubungan persaudaraan. Di luar sana ada banyak saudara yang saling membunuh hanya karena dendam, perebutan warisan, dan lainnya. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan diajarkan untuk tetap menjaga suasana yang indah di dalam keluarga. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau mengasihi saudara-saudara kami dengan sepenuh hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian pada saat ini. Kiranya renungan pada saat ini semakin memperkuat iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.